Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di podcast PKRS. Sahabat Rumani dimanapun berada, untuk tema podcast kali ini adalah asupan gizi yang baik untuk penderita gagal ginjal. Seperti kata pepatah, katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, saya Nanang Bagus Setiawan. Di sini saya sebagai host dan saya tidak sendirian karena ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, cantik, smart dan pastinya kompeten di bidangnya. Silakan narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Nanang. Perkenalkan, nama saya Prita Adi Rahmadani. Di sini saya ahli gizi di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang dan kebetulan pada hari ini merupakan narasumber di podcast hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Supaya lebih akrab nih. Kira-kira saya manggilnya apa? Saya panggil Ibu, Mbak atau Kakak? Mbak aja, Mas. Mbak. Oke, berarti ya? Mbak Prita ya. Betul. Mbak Prita. Baik. Ginjal merupakan suatu organ yang sangat penting yang ada di dalam tubuh manusia dan kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Untuk sahabat Rumani semua yang mungkin fungsi ginjalnya sudah tidak baik dan ataupun yang sudah mengalami penyakit gagal ginjal, tetap harus menjaganya dengan baik dan benar. Salah satunya adalah dengan cara kita memilih makanan dan minuman yang tepat untuk kita konsumsi. Jadi sesuai dengan tema kali ini ya Mbak Prita, yaitu asupan gizi yang baik untuk penderita gagal ginjal. Dan di sini saya sudah mempunyai beberapa pertanyaan dan pastinya pertanyaan-pertanyaan ini mewakili dari teman-teman semua sahabat Rumani yang sedang menonton podcast kali ini. Ya. Langsung saja. Boleh. Baik, silakan. saya mulai dari pertanyaan pertama. Kira-kira apakah ada diet khusus untuk pasien yang menderita penyakit gagal ginjal, Mbak? Oke, baik, terima kasih Mas Nanang pertanyaannya. Jadi pasti setiap penyakit itu kan memang harus ada diet masing-masing ya, karena kan kebutuhannya juga berbeda-beda. Nah, kalau kita lagi membahas gagal ginjal kronik ini, yang terpenting adalah untuk asupan proteinnya. Itu yang paling penting, pertama proteinnya. Tapi sebelum kita masuk ke protein, kita juga harus tahu nih kebutuhan kalorinya berapa. Nah, kan setiap itu berbeda-beda juga. Kalau untuk yang tapi kalau untuk gagal ginjal kronik kan ada yang HD dan juga ada yang tanpa HD. Itu sama aja sih kebutuhan kalorinya. Kalau untuk yang usia di bawah 60 tahun itu kebutuhan kalorinya 30 sampai 35 kalori. Tapi kalau untuk yang di atas 60 tahun kebutuhannya lebih sedikit nih Mas, 30 kalori. Kita anggap misalkan pasiennya itu berat badannya 70 kilo. Berarti kebutuhannya itu kisaran 2100 sampai 2450. Terlihat banyak ya, dalam sehari harus mengkonsumsi makanan segitu banyak nih. Iya, betul. Nah, betul kan. Nah, jadi kalau untuk bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan segitu banyaknya, itu yang pastinya tidak bisa hanya untuk makanan utama aja. Juga harus ditambah dengan selingan. Nah, selingannya itu bisa berupa snack ataupun susu. Jadi kan kadang pasien itu kalau di rumah sakit kita berikan susu nih Mas. Nah tapi susunya tuh juga harus kita perhatikan karena kan tadi yang pertama kan untuk gagal ginjal tuh diet khususnya itu ada di protein yang kita bahas nih. Nah kalau untuk susu pasien gagal ginjal itu ada namanya susu khusus untuk ginjal. Ada 2 tipe juga. Kan kalau di gagal ginjal kan ada yang HD dan tanpa HD. Kalau untuk pasien yang dengan HD itu susunya berbeda dengan pasien yang tidak HD. Karena untuk proteinnya juga berbeda. Kalau untuk protein gagal ginjal yang tidak HD itu lebih sedikit, kisaran 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Tapi kalau untuk yang sudah HD itu lebih besar kebutuhan proteinnya, sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Nah, kemudian selain ada kalori, protein itu juga kita perhatikan ada yang namanya cairan natrium, kalium, dan juga fosfor. Itu semua sangat mempengaruhi
fungsi ginjal atau kan sudah ada penurunan fungsi ginjal nih. Jadi semua itu harus diperhatikan supaya tidak memberatkan fungsi ginjal. Seperti itu Mas Nanang. Ya, berarti bisa saya simpulkan. Berarti kalau untuk diet khususnya ya kita lihat dari kandungan protein, Betul. terus kandungan kalori dan zat-zat yang tadi itu ya. Betul. Nah, tadi kalau proteinnya itu kan untuk jumlahnya sudah saya jelaskan. Iya. Nah, kalau untuk yang gagal ginjal itu memang lebih disarankan untuk yang protein hewani. Oh, iya. Kenapa kok nggak protein nabati? Karena kalau untuk protein hewani itu memiliki nilai biologisnya lebih tinggi, lebih mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki asam amino yang lengkap. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau untuk protein nabati itu kan memang kadang ada yang di kacang-kacangan itu tidak ada asam amino cysteine sama juga asam amino metionin. Jadi kalau memang untuk protein nabati itu asam aminonya kurang lengkap dan juga di protein nabati itu nantinya akan menghasilkan sisa produk atau sisa limbah dari pengolahan itu lebih banyak. Sedangkan kalau pasien gagal ginjal itu kan fungsi ginjalnya sudah menurun. Salah satu fungsi ginjal kan itu untuk menyaring sisa-sisa produk dari metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan protein nabati maka akan memperberat fungsi ginjal. Jadi lebih disarankan untuk protein hewani dibandingkan protein nabati. Oke, Seperti baik. itu. Jadi kita lanjut lagi. Penyakit gagal ginjal itu kan ada tahap-tahapannya ya, Iya, atau betul. sesuai dengan grade-grade-nya. Ini ada pasien gagal ginjal yang dilakukan hemodialisa dan ada pasien gagal ginjal yang tidak dilakukan hemodialisa. Ya. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan untuk makanan yang dikonsumsi bagi pasien yang menderita gagal ginjal dengan hemodialisa dengan pasien yang menderita gagal ginjal tanpa hemodialisa? Oke, nah jadi kalau untuk pasien gagal ginjal yang tidak hemodialisa kan ada stage-stage-nya nih Mas, stage 1 sampai dengan stage 5. Nah untuk stage 1 sampai dengan stage 4 itu kebutuhan proteinnya yang paling saya highlight itu di protein ya, itu stage 1 sampai 4 itu ada di angka 0,6 gram per kilogram berat badan. Kalau untuk yang stage 5 itu di angka 0,8 gram per kilogram berat badan. Nah, tapi kalau untuk yang hemodialisa, di sini kan hemodialisa ada dua ya, hemodialisa biasa sama peritoneal. Nah, kalau yang untuk hemodialisa biasa itu di angka 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan, tapi kalau untuk hemodialisa peritoneal itu lebih tinggi lagi kebutuhannya, sekitar 1,5 gram per kilogram berat badan. Karena kalau sudah masuk ke tahap hemodialisa, itu kan kemungkinan terjadinya penurunan fungsi ototnya itu lebih besar karena kan terjadi hemodialisa tadi, terus kehilangan darahnya juga lebih banyak kan karena ada beberapa zat besi yang tertinggal di alat dialisanya itu. Seperti itu Mas. Ya, betul. Berarti tergantung nilai protein ya, nilai proteinnya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kita sakit itu kita kan biasanya dilarang untuk mengkonsumsi sesuatu dengan tujuan itu supaya sakit kita tidak tambah parah. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira untuk pantangan makanan bagi pasien gagal ginjal itu apa saja? Oke. Jadi kalau untuk pasien gagal ginjal tadi, itu kan sudah dijelaskan di awal ada diet khusus. Berarti kan ada pantangan makanan dan juga ada makanan yang dianjurkan. Untuk yang pertama kan pantangannya dulu nih Mas. Pastinya ada yang namanya tadi sudah jelaskan juga ada cairan. Ada natrium, ada kalium dan juga fosfor. Nah, nanti itu terbagi menjadi beberapa di bahan makanan. Yang pertama saya menjelaskan di cairan dulu ya. Jadi kalau untuk di pasien gagal ginjal itu memang kan terjadi penurunan produksi volume urin sehingga perlu dilakukan hemodialisa untuk mengeluarkan urin tersebut. Nah, jadi kalau misal kita tidak memperhatikan cairan, nantinya akan terjadi bengkak. Bahkan ada yang terjadi bengkak di paru-paru. Itu lebih parah lagi. Nah, jadi untuk asupan cairan pasien gagal ginjal itu baik yang non HD dan juga HD itu di sekitar 600 sampai 700 ml per harinya. Nah, sedikit sekali ya berarti ya dibandingkan dengan orang normal biasanya betul kan. Nah, itu dari asupan cairannya itu kita bisa dapatkan atau kita bisa batasi dari makanan ataupun dari minuman. Nah, untuk makanan mungkin kita bisa menghindari makanan yang berkuah, misalkan ada di soto,
di sup, terus di bakso. Terus kalau untuk karbohidratnya itu mungkin kita bisa lebih memilih makanan nasi atau nasi tim dibandingkan dengan bubur. Karena kalau di bubur itu kandungan kuahnya atau kandungan air lebih banyak ya daripada di nasi kan. Bisa 50% lebih banyak kuahnya seperti itu. Terus juga kalau untuk di minuman mungkin menghindari minuman yang rasanya enak gitu ya Mas, misalkan ada di jus, ada di sirup. Kan kalau di bulan puasa seperti ini kan banyak banget yang jualan sirup, terus habis minuman manis seperti itu. Nah mungkin kita harus bisa menahan diri nih Mas dari minuman seperti itu, karena takutnya nanti tidak terkontrol. Kalau semua tidak terkontrol, nanti waktu hemodialisa akan ditarik lebih banyak lagi seperti itu. Itu untuk yang cairan. Kemudian untuk yang kedua ada natrium. Nah natrium ini kan bisa didapatkan dari garam dapur, salah satunya. Nah, kenapa kok kita harus menghindari natrium atau mengurangi natrium? Karena kalau semisal kita sering mengkonsumsi atau mengkonsumsi makanan yang rasa asin, itu tubuh kita otomatis akan mencari air untuk menetralisir rasa asin tersebut. Namun selain itu juga dari natrium ini bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Nah, untuk pasien gagal ginjal ini kan tidak hanya satu gagal ginjal saja, pasti juga biasanya diikuti dengan adanya hipertensi, diabetes, seperti itu. Makanya untuk menghindari adanya komplikasi lebih lanjut, kandungan natrium juga kita harus batasi. Selain dari nanti mempengaruhi asupan cairan kita yang bisa membuat kita menjadi lebih bengkak di tubuh kita atau menumpukan cairan, juga untuk menghindari adanya peningkatan tekanan darah. Kemudian untuk yang natrium tadi itu selain dari garam dapur juga bisa kita hindari dari bahan makanan yang mengandung natrium tinggi. Contohnya ada di makanan kalengan, makanan instan seperti mie instan, kemudian makanan yang asin atau diawetkan, contohnya kayak ikan asin, semua jenis ikan asin kayak misalkan ada ikan teri, ikan asin pete, wader seperti itu. Terus ada juga ikan manyung, terus ada panggang, seperti itu juga harus kita hindarin. Kemudian selain itu juga ada kalium yang selanjutnya. Nah, kalium ini di tubuh itu kan berfungsi untuk kontraksi otot ya Mas Nanang ya. Jadi bagaimanapun juga si kalium ini harus seimbang di tubuh kita. Namun karena adanya penurunan fungsi ginjal, jadi kalium itu tertahan di tubuh kita gitu. Nah, karena adanya penumpukan kalium, si kalium itu akan membuat irama jantung kita akan meningkat. Takutnya nanti juga akan lebih ke bahkan bisa menjadi henti jantung. Tuh. Nah, untuk bahan makanan yang mengandung tinggi kalium itu biasanya ada di sayuran dan juga di buah. Nah, untuk yang di sayuran itu ada di sayur bayam, brokoli, buncis, daun pepaya, daun singkong, umbi-umbian, semua jenis umbi-umbian itu mengandung kalium yang tinggi. Kemudian ada di kacang merah, kacang tanah, kacang hijau, seperti itu. Dan juga selain dari sayuran juga ada di buah-buahan. Jadi nggak semua buah-buahan itu bisa kita konsumsi, bisa pasien gagal ginjal konsumsi. Tetap harus ada yang dibatasi, terutama tadi yang tinggi kalium itu ada di semangka, kemudian ada pisang, paling tinggi di pisang, terus habis itu ada di mangga, ada di buah naga, ada di belimbing, tomat, nangka, dan juga durian. Nah, itu juga harus kita hindari. Kemudian selain kalium, kita juga harus memperhatikan fosfor. Nah, fosfor ini bekerja sama dengan kalsium untuk kesehatan tulang kita. Jadi juga harus seimbang nih fosfor itu di tubuh kita, karena bagaimanapun juga pasien gagal ginjal kalau misal kelebihan ataupun kekurangan fosfor akan berpengaruh ke kesehatan tulang ya Mas Nanang. Nah, jadi untuk bahan makanan yang mengandung tinggi fosfor ada lebih banyak di protein hewani, di daging sapi, kemudian di jeroan, seafood, kemudian susu, dan juga produk susu lainnya. Seperti itu. Nah, itu untuk bahan makanan yang harus dibatasi. Tapi pasti tetap ada bahan makanan yang boleh kita konsumsi kan, pastinya Mas Nana. Jadi kalau untuk bahan makanan yang dikonsumsi atau bahkan lebih dianjurkan untuk yang pertama ke protein. Tadi kan di depan sudah dijelaskan kalau proteinnya itu lebih ke protein hewani.
Nah, protein hewani itu yang bisa dikonsumsi ada di putih telur, Ya. ada di ikan, Oke. dan juga di ayam. Nah, kenapa putih telur itu sangat dianjurkan? Karena tadi itu sangat memiliki nilai biologis yang tinggi, lebih mudah diserap tubuh kita. Jadi kalau untuk pasien gagal ginjal baik itu HD ataupun non HD, itu dianjurkan untuk mengonsumsi putih telur setiap harinya. Seperti itu. Terus kalau untuk di sayuran yang boleh, tadi kan ada beberapa yang nggak boleh nih, Iya, betul. tapi tetap ada yang boleh. Contohnya ada di wortel, kembang kol, kubis, dan juga ada di kangkung, itu masih boleh dikonsumsi. Kalau buah yang boleh itu ya buah netral masih kita kalau bisa dapatkan di mana-mana. Contohnya kayak di pepaya, ada di melon, ada di apel, pir, seperti itu Mas Nanang. Jadi nggak semua bahan makanan yang harus kita hindari, tapi tetap ada yang bisa kita konsumsi, seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa saya simpulkan ya Mbak Prita, Ya, untuk pantangan bagi pasien-pasien yang menderita gagal ginjal, itu yang pertama adalah batasi cairan, betul, terus yang kedua kita hindari makanan yang mengandung natrium, betul. terus yang ketiga yang mengandung kalium, yang ketiga kita hindari yang mengandung fosfor. Ya, Betul. baik. Baik, kadang kita gini Mbak Prita, minuman itu yang kita konsumsi itu kan ada macam-macam. Ada yang minuman hangat, minuman biasa, Betul. dan minuman dingin ya. Betul. Nah, ini berhubungan dengan tadi yang Mbak Prita sampaikan, berkaitan dengan adanya pembatasan cairan bagi pasien yang mengalami gagal ginjal. Kira-kira apakah pasien yang mengalami gagal ginjal itu diperbolehkan untuk minum minuman dingin apa tidak? Oke, sebenarnya kalau untuk membahas cairan di pasien gagal ginjal, itu ada pengaruhnya nggak sih untuk minuman panas atau dingin di fungsi ginjal? Sebenarnya kalau untuk perbedaan panas atau dingin tuh nggak ada di fungsi ginjalnya berpengaruh apa enggak tuh nggak ada Mas Nanang. Cuma lebih kita perhatikan volume cairannya itu. Jadi tergantung pasiennya itu kalau minum minumannya dingin itu lebih bisa menahan dahaga atau tidak. Jadi kan seperti kadang itu. ada pasien yang dengan minum dingin sudah puas dengan 1 gelas, Iya, udah puas jadi nggak minum lagi. nggak minum lagi, Iya. nggak haus lagi. Itu kan lebih bagus lagi. Tapi kadang ada di pasien yang minum dingin malah jadi lebih haus. Jadi kita kondisikan sesuai dengan keadaan masing-masing saja. Jadi kalau untuk panas atau dingin itu tidak ada pengaruhnya dengan fungsi ginjal, hanya volumenya tadi itu yang diperhatikan. Oke, berarti tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas Nggak Nanang. apa-apa. Baik, berikutnya ya Mbak Prita, untuk pasien gagal ginjal itu kan rentan biasanya terkena anemia. Betul. Ini kira-kira apa saja makanan yang bisa dikonsumsi dan yang tidak bisa dikonsumsi? Oke, jadi sebelum masuk ke makanan apa aja yang bisa dikonsumsi, itu memang kalau untuk pasien gagal ginjal baik itu HD ataupun non HD itu kan memang rentan terkena anemia, Ya, karena betul. kan adanya penurunan fungsi ginjal sehingga hormon erythropoietin yang diproduksi kan lebih sedikit sehingga tidak bisa memberi sinyal ke sumsum tulang belakang untuk memproduksi sel darah merah ya. betul. Nah, apalagi kalau untuk pasien yang hemodialisa banyak yang tertinggal di alat cuci darahnya itu atau alat dialisa itu. Nah, sebenarnya kalau untuk apa aja makanan yang boleh dikonsumsi itu agak tricky Mas Nanang, karena kan tadi juga di fosfor itu kan ada di protein hewani. Iya. Sedangkan kalau zat besi itu kan kita kenal namanya zat besi hem sama non hem. Kalau yang hem itu kan ada di produk hewani. Kalau yang non hem itu kan ada di sayuran berdaun hijau tua. Betul. Sedangkan yang berdaun hijau tua tadi ada beberapa yang masuk ke tinggi kalium. Contohnya seperti bayam, brokoli, sawi. Nah, jadi sebenarnya agak tricky ini. Jadi kita sebagai ahli gizi harus pintar-pintar memilah protein hewani apa aja yang bisa kita berikan ke pasien gagal ginjal. Misalkan kalau untuk pasien gagal ginjal yang HD nih misalkan Mas Nanang, kan tadi kebutuhannya 1 gram. Betul. Nah, misalkan berat badannya 70 kg, berarti kan kebutuhan sehari itu 70 gram protein per harinya. Kita bisa berikan ke pasien tersebut proteinnya
kita mix nih Mas, kan tadi protein hewani kan ada banyak, ada telur, ikan, daging sapi, daging ayam, seperti itu. Nah, kalau untuk sebanyak 70 gram itu, misalkan kita bisa kasih untuk makan pagi, itu ada di daging ayam dan juga putih telur. Ya, betul. Jadi di dunia gizi itu ada namanya daftar bahan makanan penukar. Jadi satu potong ayam itu misalkan beratnya 40 gram, itu mengandung 7 gram protein. Nah, kalau misal makan paginya ada daging ayam dan juga putih telurnya juga 40 gram itu sebanyak 7 gram protein, berarti dimakan pagi sudah ada 14 protein. Ya. Itu hanya untuk yang kalori dari protein, tapi juga bisa kita dapatkan dari protein karbohidrat. Kalori dari karbohidrat itu, misalkan nasi 100 gram, itu mengandung 4 gram protein, berarti sudah ada 14 ditambah 4, 28. Terus untuk sayuran-sayuran dan juga untuk kan kalau kita masak pasti ada goreng, ada minyak ya. Kadang kan digoreng juga, itu juga ada proteinnya, ada juga lemaknya. Jadi kita bisa memilih proteinnya itu kita mix antara hewaninya itu ada di telur, daging ayam dan juga daging sapi. Tapi kalau daging sapi itu sebenarnya masih bisa kita berikan, karena dengan satu potong daging sapi itu sekitar 35 gram itu juga sudah mengandung 7 gram protein. Jadi kalau tadi kan walaupun daging sapi itu mengandung fosfor yang tinggi, tapi kan itu tingginya itu untuk yang sekitar 100 gram mengandung beberapa fosfor. Tapi kalau kita berikan dalam sehari, si pasiennya itu daging sapi hanya dengan 35 gram sekali makan, itu masih diperbolehkan. Gitu Mas Nana. Oke. Baik Mbak Prita, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira untuk pasien yang mengalami penyakit gagal ginjal, itu boleh berpuasa apa tidak? Oke, untuk pasien dengan gagal ginjal kronik itu diperbolehkan puasa atau tidak, bisa konsultasikan dahulu ke dokter masing-masing, Mas Nana. Karena kan kadang hanya dokter yang bisa melihat kondisi pasien tersebut. Jadi kalau misal boleh, itu juga kan dokter harus mempersiapkan obat-obatan, karena kan kalau berpuasa mungkin bisa mengkonsumsi obatnya itu di saat sahur dan juga buka puasa. Bahkan juga ada untuk yang pasien hemodialisa, itu kan cairannya juga harus diperhatikan. Kalau saat hemodialisa itu ada yang namanya penarikan cairan ya Mas Nana ya. Kalau dengan berpuasa misal itu memperparah kondisi pasien, maka pasien tersebut tidak diwajibkan untuk puasa. Nah, namun kalau pasien tersebut itu saat berpuasa, di tengah-tengah berpuasa itu misalkan tanda vitalnya salah satunya tekanan darah itu meningkat, itu juga dipersilakan untuk membatalkan puasa karena supaya tidak memperparah kondisi pasien tersebut. Nah, kemudian kalau misal pasiennya itu bisa berpuasa sampai berbuka puasa nanti, itu ada beberapa tips nih Mas Nana yang yang bisa diikuti. Misalkan kalau untuk buka puasa, kadang kan kita rasa hausnya tuh sudah haus banget gitu ya Mas Nana ya. Pasti kan pengen minum langsung banyak. Sedangkan kalau di pasien gagal ginjal itu kan harus ada pembatasan cairan. Jadi untuk minumnya itu mungkin bisa secara bertahap, tidak bisa langsung sekali minum langsung 2 gelas gitu, nggak bisa. Jadi bertahap dulu, misalkan 1 gelas dulu, nanti kita mengkonsumsi takjil, baru minum lagi. Tetap memperhatikan volume cairannya itu tadi. Nah, karena di bulan Ramadan ini kan takjilnya seringnya kolak pisang ya Mas Nana ya. Sedangkan tadi kan di kalium itu salah satunya ada di pisang. Pisang kan salah satu kalium yang tinggi. Nah, itu mungkin bisa memilah makanan dengan tetap syaratnya menghindari yang tinggi kalium, tinggi fosfor, dan juga tinggi natrium. Untuk tidak memperparah kondisi pasien, seperti itu. Baik, berarti intinya tidak apa-apa ya, asal kita bisa memilih makanan yang kita konsumsi seperti apa. Betul. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Prita, selaku ahli gizi dari Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang, yang sudah memberikan penjelasan-penjelasan dan informasi yang luar biasa di podcast kali ini, dan saya yakin ini pasti sangat bermanfaat untuk sahabat Romani semuanya. Oke, terima kasih Mas Nanang. Baik, sebelum saya tutup podcast kali ini, saya akan berpantun dulu. Beli bakso di warung Pak Mamat,
makannya bersama Mbak Prita. Semoga podcast ini bermanfaat untuk sahabat Rumani semua dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.